Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat bergabung di acara webinar Perinasia ke-11. Kali ini kita akan membahas tentang mengapa menyusui itu penting dan bagaimana persiapannya. Rangkaian acara webinar Perinasia ini didukung oleh Latter Day Saint Charities dari USA. Yang akan memandu acara webinar kita pada siang hari ini adalah Dr. Agus Rusdi Hamid, spesialis Obgyn Konsultan Mars. Beliau adalah Ketua Perinasia Cabang Nusa Tenggara Barat. Kemudian pembicara yang akan memaparkan materi pada siang hari ini. Yang pertama, Dr. Asti Praborini, spesialis anak IBCLC. Beliau dari pengurus pusat Perinasia. Kemudian yang kedua, dari Hesti Kristina Pinita Tobing, SKM, CIMI, IBCLC, beliau juga dari Perinasia Pusat, Jakarta. Saya mohon izin untuk menyampaikan tata tertib mengikuti webinar ini, supaya peserta bisa mengikuti seluruh rangkaian acara dengan baik dan nanti di akhir mendapat sertifikat. Untuk tata tertib yang pertama, peserta agar mengisi link form absensi yang ditampilkan di kolom chat. Linknya seperti yang ada di layar, yaitu bit.ly/absensi Perinasia 11. Maaf ya. Kemudian yang kedua, form absensi akan dibuka sekitar 30 menit. Yang ketiga, peserta yang bergabung ketika form absensi sudah ditutup, tidak masalah, simak terus webinar hingga selesai. Di akhir acara, semua peserta diharapkan mengisi link form evaluasi untuk data sertifikat. Link evaluasi ini nanti akan dibuka selama 20 menit. Kemudian, sertifikat tidak akan mencetak peserta yang datanya tidak tercantum dalam link form evaluasi. Kemudian, saat paparan materi, kolom chat akan dinonaktifkan sementara supaya kita semua fokus pada materi yang disampaikan oleh pembicara dan nanti dibuka kembali menjelang sesi tanya-jawab. Yang terakhir, peserta silakan menulis pertanyaan kepada pembicara ketika kolom chat sudah dibuka. Demikian tata tertib webinar dari kami. Selamat mengikuti webinar. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat buat kita semua. Waktu selanjutnya saya serahkan sepenuhnya kepada Dr. Rusdi selaku moderator. Silakan, Dok. Ya, terima kasih Bu Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para pengurus Perinasia Pusat, yang terhormat para pembicara, Dr. Asti Praborini dan Bu Hesti Kristina P. Tobing. Ya, alhamdulillah hari ini kita mengikuti atau webinar Perinasia yang ke-11 dengan topik menyusui, mengapa penting dan bagaimana persiapannya. Selamat mengikuti juga buat para peserta yang sudah tergabung. Saat ini 694 orang. Ya, kita mulai saja ya. Kita lanjut. Pembicara pertama dengan topik mengapa menyusui itu penting oleh Dr. Asti Praborini, SPA, IBCLC. Saya bacakan sedikit kurikulum vitae beliau. Jadi beliau lulus dokter spesialis anak di tahun 1990, kemudian di tahun 2007 lulus IBCLC, International Board Certified Lactation Consultant, kemudian anggota Akademi Breastfeeding Medicine, anggota International Affiliation of Tongue, Thai Professional, pendiri Forum Peduli ASI Kota Kediri dan Lombok NTB, ya mungkin karena beliau pernah di Lombok ya, waktu mengikuti Bapak menjadi Wakapolda. Kemudian penanggung jawab program pelatihan manajemen laktasi, ketua tim laktasi di Rumah Sakit Puri Cinere dan Rumah Sakit Permata Depok,
penerima 2 kali award dari layanan kesehatan cuma-cuma dompet duafa tahun 2011 dan 2018. Beliau juga menulis buku Anti Stres Menyusui bersama Dr. Ratih Ayu Wulandari. Untuk mempersingkat waktu, silakan Dr. Asti Prabor ini waktu 30 menit, kemudian nanti kita panel. Setelah 2 pembicara baru kemudian kita diskusi kurang lebih 45 menit. Silakan Dr. Asti. Baik, terima kasih Dr. Agus Rusdi. Apa kabar di Lombok nih? Apakah suara saya terdengar? Baik, Bu. Suara saya kedengaran terdengar, kan? Layar juga sudah kedengaran, Bu. Baik, baik. Saya akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas sesuatu masalah yang sebetulnya sudah tua dan lama dari sejak manusia diciptakan, yaitu menyusui. Kenapa sih menyusui itu penting? Kenapa sih menyusui itu dikerjakan gitu ya? Kita akan mulai dengan sebetulnya kita ini kan ceritanya negaranya negara Pancasila ya. Jadi kita semua, kalau kita tahu sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, berarti semuanya tuh orang di Indonesia harus beragama. Nah ternyata setelah kita buka-buka ya, seluruh kitab suci dari 6 agama yang ada di Indonesia itu memuat atau memerintahkan menyusui. Kita mulai dari Konghucu, ya. Kemudian Buddha juga di kitab Weda itu jelas sekali bahwa menyusui itu 3 oton, ya. Jadi ada durasinya yang diperintahkan. Kemudian di kitab Injil juga ada, yaitu di surat Yesaya dan surat Petrus. Bahkan kalau di Katolik itu Paus Fransiskus, Paus Pius. Jadi Paus Pius ke-12 pertama kali yang stated, yang menyatakan bahwa every Catholic woman has to breastfeed their baby and support oleh, di situ jelas dituliskan suami, keluarga, gereja dan masyarakat dan pemerintah. Kemudian kalau dibuka di Islam kita lihat bahwa ada 3 surat yang menyertakan waktu. Jadi di surat Al-Baqarah itu jelas sekali para ibu hendaklah menyusui anaknya selama 2 tahun kamilain, 2 tahun penuh. Dan bahkan disampaikan juga bahwa kewajiban ayah menanggung nafkah. Artinya memang di dalam Islam yang wajib kerja bapak-bapak. Jadi seperti itu karena more or less ya sedikit atau banyak kalau ibunya kerja itu ya pasti lebih challenging ya, lebih menantang begitu. Pengetahuan mengenai agama-agama ini hendaknya kalau boleh ya disampaikan pada para pasien kita ya, sehingga mereka menjadi tahu bahwa menyusui itu sebetulnya sudah tertulis dan nggak bisa dihapus gitu ya pada setiap kitab suci masing-masing agama kita. Kemudian sebetulnya pada tahun 1981 itu WHO sudah mengeluarkan International Code of Marketing of Breast Milk Substitutes. Jadi juga ada 10 langkah menuju keberhasilan menyusui. Jadi di situ tuh maksudnya gini, WHO tuh bilang gini, boleh bikin susu formula silahkan, tetapi ASI jangan ditinggalkan. Dalam hal ini ASI itu maksudnya menyusui ya, karena sekarang ini menjadi rancu antara, kan kalau WHO bilangnya breastfeeding is for 2 years or beyond. Jadi mereka mengatakan breastfeeding. Kemudian salahnya atau apa ya? Di Indonesia diterjemahkan menjadi ASI eksklusif, bukan menyusui eksklusif, sehingga ibu-ibu zaman now sering-sering nggak netein, cuma ngasih ASI aja. Dan itu sebetulnya sangat disayangkan karena tidak terjadi ikatan batin yang baik antara ibu dan bayi. Kalau di dalam bahasa Arab, di dalam Quran, jelas sekali bahwa yang diminta adalah menyusui, rodo'ain, itu adalah netek langsung ke payudara. Kalau kita pamping-pamping, kasih pakai minum, pakai gelas, pakai segala macam itu adalah namanya
syaribah, minum ya. Jadi kalau ibu-ibu itu kerja kemudian pompa-pompa, oke-oke aja, tetapi kalau malam harus bisa netein lagi. Apa yang diperbuat oleh pemerintah Republik Indonesia pada tahun 2012 sudah membuat adanya undang-undang kesehatan, kemudian ada peraturan aksi eksklusif ya. Jadi memang pemerintah kita juga sudah merestui atau menganjurkan untuk menyusui sampai 2 tahun. Jadi ASI saja sampai 6 bulan, kemudian disusui sampai 2 tahun. Jadi kelihatannya udah kenceng banget nih di mana-mana organisasi dan badan-badan yang formal menganjurkan menyusui. Tetapi kenapa ya di lapangan masih sulit ya? Susu formula itu dianjurkan oleh WHO, diindikasikan maksudnya pada beberapa kasus, misalnya penyakit galaktosemia, penyakit maple syrup urine disease, phenylketonuria ya. Jadi ada perkecualian pada beberapa kasus memang tidak bisa diberikan ASI atau karena harus ada formula khusus, gitu, termasuk pasien dengan galaktosemia. Apa sih sebetulnya kerugian pemberian susu formula bagi bayi? Kok menggebu-gebu banget ya? Kalau di Quran itu selalu dikaitkan dengan perintah yang nantinya ada durasinya. Karena memang dia akan berpengaruh terhadap kesehatan bayi. Seringkali kita lupa bahwa pengaruhnya juga pada kesehatan ibu. Dan tentu ada hubungannya dengan ekonomi, dan tentu ada hubungannya dengan lingkungan, kita akan bahas. Dan hubungan dengan teknis. Teknis menyusuinya itu bagaimana? Yang tadi sudah disampaikan bahwa hendaklah menyusui langsung di payudara. Apa sih kerugiannya? Secara teknis itu memang tidak praktis ya. Kalau misalnya diberikan susu formula, kalau payudara kan tinggal cari tempat, menyusui langsung gampang. Kemudian juga susu formula itu terjadi seringkali salah pengenceran. Salah pengenceran dalam arti terlalu kental atau terlalu encer. Karena saya ini relawan di Dompet Duafa, maka yang terjadi di sana adalah terlalu encer karena ngirit. Misalnya satu taker musnya 30 cc, jadi kemudian kasih encer-encer aja karena keuangan terbatas. Kemudian dapat dipalsukan dan ditambahkan zat berbahaya yang sudah terjadi pada tahun 2008 di Cina. Kemudian kita mesti tahu bahwa botol dan dot itu mudah terkontaminasi. Nanti akan kita bahas kerugian terhadap kesehatan bayi, kesehatan ibu, dan seterusnya. Sekarang kita lihat ya, kontaminasi susu formula benar nggak sih pernah terjadi? Ya. Yang tadi 2008 di Cina ditarik, kemudian 2011 juga ada Coronabacter Sakazakii oleh Mi Johnson langsung ditarik waktu itu. 2015 juga kandungan asam nitratnya melebihi batas standar di Cina ditarik. Kemudian 2016 juga ada, 2017 di Prancis ya ditarik. Dan terakhir 2019 itu di adanya Bacillus cereus penarikan di Cina. Kita lihat bahwa hal ini mungkin saja terjadi, tetapi memang kita tidak tahu. Yang terakhir adalah pernah ada penelitian dari Institut Pertanian Bogor mengenai terjadinya kontaminasi di negeri kita. Ini kontaminasinya juga ya, ini agak detail waktu terjadi di 2019 ya. Nah sekarang penyakit-penyakit apa sih yang kiranya akan terjadi pada bayi kalau dia tidak diberi ASI? Kenapa Allah itu menganjurkan memberi ASI? Karena memang di dalam ASI sudah disiapkan, jadi bukan hanya susu, tetapi ada zat-zat baik, misalnya zat anti alergi sudah ada. Kalau sapi itu kan, kalau susu formula dari susu sapi, dari protein asing, sehingga risiko alerginya lebih besar. Infeksi telinga, jadi semua infeksi dalam ASI itu sudah ada antinya, misalnya dia sudah ada imunoglobulin, udah ada makrofag, limfosit, zat-zat yang akan mematikan kuman. Sementara di susu formula tentu sudah tidak ada ya, karena kan dari sapinya juga dia kemudian sudah dikeringkan,
Sehingga tentu sudah tidak ada lagi zat-zat seperti itu. Apalagi kalau toh ada, tentu kalau untuk penyakit-penyakit anak sapi. Gangguan kardiovaskuler itu terjadi karena berat ya. Jadi susu formula itu kandungan lemaknya berbeda dengan ASI. Menjadi obesitas karena kalau diberi susu formula pasti kan tidak dari payudara, dari DOT ya, sehingga biasanya bayinya akan overfeeding, kebanyakan minum, yang terjadi obesitas juga. Anemia defisiensi besi. Kalau kematian bayi mendadak itu masih tidak begitu jelas teorinya, tetapi kenyataannya adalah sudden infant death syndrome itu terjadi pada anak-anak yang tidak diberi ASI. Sebab lain adalah akibat lain tidak diberikannya susu formula adalah nomor 10 ya, diabetes tipe 1 dan 2, karena di dalam ASI itu proteinnya adalah alfa laktalbumin, sementara di dalam susu sapi beta laktoglobulin, di mana beta laktoglobulin itu ditengarai merusak pankreas sejak dini, sehingga produksi insulin akan menjadi rendah. Gangguan pencernaan adalah malabsorpsi dari susu formula ya, karena kandungannya tidak sama dengan ASI. Kanker anak ini di dalam ASI terdapat namanya HAMLET, Human Alpha Lactalbumin Make Lethal to Tumor Cells. Jadi ada yang zat yang akan mematikan sel-sel tumor, sehingga survei membuktikan bahwa leukemia Hodgkin itu lebih banyak terjadi pada anak-anak yang tidak mendapat air susu ibu. Paparan kontaminan lingkungan, tadi kita sudah bahas penarikan-penarikan dari susu formula oleh perusahaannya sendiri gitu ya. Gangguan tidur atau sleep apnea itu sebetulnya lebih kepada penggunaan DOT, karena dalam jadi pakai DOT sama pakai ASI itu berbeda. Kalau DOT itu bayi akan mencengkungkan mulutnya, jadi mulutnya cekung, kemudian hanya ada satu otot yang bekerja. Kalau netek, dia itu pipinya cembung dan ada 11 otot yang bekerja. Sehingga kalau pada anak-anak yang mendapat susu formula dan DOT, itu susu itu sempat tergenang di orofarinx dan biasanya tonsilnya menjadi besar. Kemudian terjadilah gangguan tidur. Kemudian karena pipinya itu cekung yang nomor 15, terjadilah rahang yang sempit sehingga gigi-giginya itu jadi crowded dan maaf ya jadi tonggos ke depan maloklusi. Dan yang menjadikan sekarang perhatian adalah gangguan perilaku. Gangguan perilaku ini karena tidak terjadi hubungan mesra antara ibu dan bayi. Jadi pada saat menyusui, mata ibu lihat ke mata bayi, ibunya pasti sambil ngomong-ngomong, sambil ketawa-ketawa, bayinya juga ketawa-ketawa. Terjadi kontak batin sejak dini sampai usia 2 tahun, sehingga gangguan perilaku itu menjadi lebih sedikit pada anak-anak yang diberi ASI. Gangguan perilakunya antara lain adalah ADHD, jadi hiperaktif anaknya, kemudian sampai kepada kepribadian yang gangguan kepribadian seperti gangguan tingkah laku pada anak-anak itu, ya. Sekarang bagi ibunya, seringkali orang tidak atau kita sendiri sebagai petugas kesehatan lupa menjelaskan bahwa ada manfaat yang luar biasa bagi ibu. Karena ibu itu ceritanya gini ya, seorang ibu itu kan kalau hamil berat badannya akan naik ya. Oke. Kita anggap aja berat badannya misalnya naik 14 kilo atau 15 kilo atau 12 kilo juga boleh ya. Nah, setelah bayi lahir dengan segera berkurang. Jadi misalnya bayinya lahir 3 kilogram. Kemudian ari-ari air ketuban biasanya udah teragus 1 kilo ya, 1 liter ya. Kemudian ari-arinya misalnya total 5 kilo lah. Total 5 kilo keluar segera. Setelah ibu lahir yang tadinya misalnya berat badannya naik 15 kilo misalnya, segera berkurang 5 kilo, langsung berkurang tuh. Sisa 10 kilo di dalam badannya. Kok banyak bener naiknya? Ya 10 kilo itu
Maksud Allah adalah untuk membuat air susu ibu. Sehingga nanti ibu-ibu yang menyusui itu menjadi lebih mudah kembali ke berat lahir. Kalau ibu itu tidak menyusui, maka akan terjadi peningkatan berat badan. Anak pertama naik 10 kilo, anak kedua naik misalnya 7 kilo, dan seterusnya, sehingga terjadilah gangguan-gangguan metabolik di ibu itu, misalnya obesitas, kelebihan berat badan, gandengannya diabetes, osteoporosis. Kemudian juga survei membuktikan bahwa kanker payudara, indung telur, dan rahim, jadi ovarium ya, CA-MAME itu lebih, semua penelitian udah ribuan ya, itu risikonya adalah karena tidak menyusui. Yang disebut menyusui adalah rodok, ya tadi saya sudah sampaikan, direct breastfeeding, bukan dipumping ya. Kemudian penyakit metabolik lain, itu hipertensi, kardiovaskuler, dan ibu-ibu yang tidak menyusui, dia akan lebih cepat subur lagi. Artinya siklus menstruasinya sudah ada ovumnya, sehingga akan jarak kelahirannya menjadi pendek. Ini sekarang faktor-faktor non medis ya, faktor ekonomi. Semua negara, semua survei mengatakan bahwa menyusui itu lebih murah ya. Berapa yang bisa dihemat? Kita lihat sebanyak itu tuh. Ada yang ini 100 dalam billion ya. Jadi iritnya bisa sampai 115 billion juta dolar. Seperti itu. Southeast Asia nggak ada ya. Ya kurang lebih ini penelitian tahun 2019 di dunia ya. Nah kemudian juga ternyata, ini data 2017 ya, saya belum dapat yang update-nya. Kita itu kan negara yang masih mengimpor. Ini sekarang orang senang makan mie, termasuk saya kali ya, makan roti, itu ternyata gandumnya tuh 100% impor. Karena di Indonesia tuh belum bisa nanam gandum. Sudah pernah dicoba kabarnya di Nusa Tenggara Timur, tetapi kelihatannya belum ada laporan keberhasilannya. Kemudian susu. Susu itu kita impornya segitu banyak ya, per tahunnya, 80% dari kebutuhan. Dan yang lain-lain, ya beras nih katanya 0%. Mudah-mudahan ya 2017, nggak tahu sekarang naik turunnya bagaimana ya. Tetapi bisa dibayangkan kalau ibu-ibu itu tidak menyusui, berarti nanti angka import susunya menjadi lebih meningkat, sehingga kita menjadi negara yang tidak mandiri. Nah, kemudian di Indonesia itu kalau ada merek susu apapun, saya tidak sebut, itu semuanya penanaman modal asing ya, meskipun namanya kedengaran nama Indonesia. Ya. Tapi itu tidak ada yang punyanya kita, semuanya itu perusahaan modal asing. Sementara penduduknya itu kita bertambah banyak. Penduduknya tambah banyak nih. Tahun 2015 sudah 255, dimulai dari, ini datanya dari 2011 aja, kita lihat dari 242, udah naik 255. Jadi memang penduduknya memang banyak. Bayinya, kelahirannya berapa banyak? Kita lihat, kelahiran penduduknya adalah, kita melahirkan 4,5 juta bayi ya per tahun. Ya. Kalau 4,5 juta bayi per tahun, dan semuanya nggak ditetein, ya bisa dibayangin lah ya. Oke, ini adalah, sekarang kerugian dari lingkungan juga. Kita itu kan kalau payudara tinggal mandi aja ya. Kalau ini kita harus sterilin botol dotnya harus dicuci. Dan botol dan dot itu ternyata terbuat dari plastik. Plastik itu nggak bisa didaur ulang ya. Di samping tidak bisa didaur ulang, plastik itu kalau dipanaskan mengeluarkan zat karsinogenik yang disebut bisphenol A ya. Jadi itu plastik kresek itu, kresek atau kalau di Sumatera namanya asoy ya, apa kresek itu kalau di Lombok apa namanya lah ya, itu bisa didaur ulang tapi 500 tahun, lama banget. Kalau yang lain-lain lebih lama lagi. Kemudian peternakan sapi itu ternyata lebih menyumbang ya pemanasan global 18%, sementara transportasi yang kita hebohin itu 13%.
Dan kotoran ternak juga berpotensi menimbulkan efek rumah kaca. Lapisan ozon juga berkurang karena 1 kg susu formula dihasilkan dari 12,5 meter persegi hutan tropis. Jadi kelihatannya Tuhan itu maha tahu, udah tahu nih nanti ada zaman-zaman anak-anak akan ditetein, ya, sehingga di Quran atau di Injil udah dikasih tahu, ayo netein di Weda itu netein 3 otot, karena nanti jadinya jadi boros. Sebetulnya secara global itu secara nasional juga kita menjadi boros. Kita sekarang lihat, karena itu kan kalau susu formula harus pakai air ya. Banyak rumah tangga yang tidak punya akses ke air bersih, dalam halnya air bersih lah. Kayak di rumah saya, ini rumah saya aja, kami tidak ada pump, jadi pakai air tanah. Contohnya ya. Untung ada air tanah. Berapa banyak yang tidak pakai air tanah? Kita lihat lagi. Oh ya, nyuci nih ya. Nyuci itu kan orang kalau dia tidak punya air, dia akan ngirit air. Kalau dia duafa, dia tidak sanggup membeli gas setiap kali, sehingga frekuensi mencuci botolnya itu menjadi berkurang. Untuk ngirit, sekali lagi untuk ngirit. Tolong kita harus pahami, masih banyak saudara-saudara kita yang seperti itu kehidupannya, dan itu adalah kenyataan hidup yang tidak bisa kita tinggalkan. Artinya itu betul-betul ada. Lanjut, kita lihat lagi. Nah, ternyata akses ke air bersihnya itu, mungkin kalau Dokter Agus ya, kita lihat di Lombok Selatan itu akses ke air. Lombok Timur bagian selatan kayak di Jerowaru itu airnya masih sulit ya. Contohnya gitu ya Dokter Agus, maaf, di Lombok. Ya, betul. Jadi kita lihat Indonesia itu pada tahun 1990 aksesnya ke air bersih 33%, sekarang 52%. Berarti dari 10 orang Indonesia, kepala keluarga, itu ada separuh-separuh. Separuh itu ada akses ke air bersih, separuh tidak ada. Dan targetnya kita tuh terlambat. Sama kayak Kamboja juga terlambat. Ya, jadi kita nomor 8 ya dari ini ASEAN ya, Asia Tenggara ya. Jadi kalau di Singapura 100% misalnya, contohnya negaranya kecil, mungkin ngaturnya mudah. Jadi memang kita masih terlambat seperti ini. Kenyataan, artinya orang mencari air bersih, itu susu formulanya diancarin seperti pakai apa. Oleh karena itu marilah kita membantu ibu-ibu itu menyusui supaya tidak keluar uang sebanyak itu untuk segala macam. Baik, jadi sebetulnya dengan menyusui planet bumi akan lebih sehat. Bukan planetnya aja, isi penduduknya di planet juga lebih sehat. Saya rasa cukup sekian, mudah-mudahan nggak kelebihan waktu ya Dr. Agus, Mbak Sari. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih 6 menit, Bu, Dr. Asti. Jadi penyampaiannya cukup. Masih 6 menit kok. Jadi alhamdulillah bisa disampaikan dalam waktu yang cukup, ya malah berlebih. Ya, kalau dari yang disampaikan Dr. Asti ini, harusnya ini yang ikut hari ini kalau masih memberikan susu formula kebangetan ya. Sudah sebegitu besar, sebegitu banyak yang disampaikan bagaimana kerugiannya. Ya, tapi masalahnya adalah pada teman sejawat kita mungkin Dr. Asti ya, termasuk saya kalau di POGI itu bagi dokter Objin yang punya klinik bersalin ya, mungkin itu yang perlu kita perlu sounding dan advokasi terus ya. Ya, terima kasih Dr. Asti. Mungkin kita lanjut ke pembicara kedua dengan topik pentingnya konseling menyusui pada masa antenatal yang disampaikan oleh Ibu Hesti Kristina P. Tobing, SKM, CME, IBCLC. Saya bacakan sedikit kurikulum vitae beliau. Lahir di Jakarta 2 Oktober. Harusnya tanggal nggak ada, Bu, ya, karena tahunnya, karena ibu-ibu biasanya jarang menampilkan ini. Menikah dengan 2 putra, dengan pendidikan di FKM UI 90-94, kemudian beberapa pelatihan dan pendidikan tambahan, pelatihan manajemen laktasi, konseling menyusui, TOT konseling menyusui, kemudian pengalaman mengelola pelatihan di Perinasia, sampai 164 angkatan ya untuk manajemen laktasi. Kemudian metode Kangguru 99 angkatan. Kemudian organisasi juga pengelola program di Perinasia Pusat ya.
dari tahun 1994, Wakil Ketua IKMI, kemudian anggota aktif GKIA, praktek laktasinya di Rumah Sakit Siloam Asri Duren 3 Jakarta. Mungkin itu kurikulum PT Bu Hesti. Dilanjut saja Bu Hesti untuk 30 menit ke depan. Setelah itu kita akan lanjutkan dengan tanya jawab. Silakan Bu Hesti, waktunya 30 menit. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi kawan-kawan semua. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, saya merasa terhormat sekali saya diberi kesempatan untuk men-sharingkan tentang pentingnya konseling menyusui periode antenatal. Oke. Mereka akan berbicara sharing untuk masalah yang sama. Nah, kemudian ini ada juga yang akan kita bahas lebih interpersonal. Nah, kalau kita sangat penting, ya sebentar. Perhatikan apa yang kita bicarakan, kemudian bagaimana kita membicarakannya. Kebayang nggak ini ada seorang ibu hamil, kemudian melahirkan dalam posisi berbaring, maksud saya. Kemudian dia mau melahirkan, terus dikonseling macam-macam, dikasih informasi macam-macam, dikasih informasi banyak apa yang terjadi, ya. Itu informasi akan masuk kiri keluar kanan, ya. Kemudian belum tentu ibu ini jadi tambah tenang, ibu ini makin stres, ya. Kalau misalnya seperti ini, ya. Jadi kalau dilakukan pada saat mau melahirkan bisa stres. Nah, sebenarnya konseling itu apa sih? Konseling adalah cara bekerja sama dengan orang, dalam hal ini ibu dan keluarganya. Tapi yang paling sangat penting adalah ibu dan suaminya tentunya. Di mana kita berusaha memahami serta membantunya memutuskan apa yang dilakukan. Jadi kita itu sifatnya hanya membantu memutuskan. Bukan kita yang memutuskan, kita hanya membantu. Ini yang penting diketahui karena banyak petugas kesehatan yang justru mengintervensi, ya, dan menginstruksikan, ya, menyuruh-nyuruh, memberi nasihat. Nah, tetapi konseling bukan seperti itu. Nah, ini yang mungkin tanpa sadar sering kita lakukan. Justru kita yang mengharuskan, melarang, menasehati dan sebagainya. Kesannya udah konseling, tapi apakah seperti itu? Ya, kita lihat. Nah, tentunya menyusui itu keberhasilannya itu perlu dukungan. Siapa ya yang sangat dekat mendukung ibu? Ini bukan berarti urutan ya, tetapi yang paling penting memang adalah suami. Ya, setelah itu keluarganya. Terus masyarakat sekelilingnya seperti apa? Lalu kalau ibu bekerja, lingkungan kerjanya seperti apa? Ada nggak fasilitasnya? Lalu sistem pelayanan kesehatannya di situ seperti apa? Tenaga kesehatannya bagaimana? Pemerintahnya bagaimana? Ini perlu dukungan. Juga peraturan perundang-undangan, cuti dan sebagainya. Istirahat bagaimana ya? Nah, tenaga kesehatan apalagi kalau misalnya berkaitan dengan pertolongan persalinan, ya itu kita punya waktu sebenarnya 9 bulan ya. 9 bulan dengan ibu. Tetapi tanpa kita sadari, kadang-kadang kita sudah sering menunda-nunda, nanti aja ya. Ininya kan masih jauh, Belanda masih jauh gitu ya. Oke. Nah, jadi kalau misalnya seorang ibu gagal menyusui, sebenarnya itu bukan kegagalan ibu, ya, bukan kegagalan ibu, tetapi kegagalan ini semua ya. Ini suami, keluarga dan sebagainya. Ya, jadi kita perlu pahami ini ya. Oke, bukan ibu aja yang disalahin. Lalu sekarang apa ruang lingkup pembahasan kita di sini, yaitu mengapa sih konseling itu penting ya, kemudian kapan dilakukan, siapa yang dikonseling, apa materi yang diberikan, dan bagaimana caranya. Mudah-mudahan terkejar dengan waktu yang singkat. Nah,
Mengapa penting? Karena kita adalah manusia yang memiliki akal budi dan kasih sayang. Jadi berbeda dengan hewan. Hewan itu bisa menyusui, nggak perlu dikonseling, ya kan? Kemudian menyusui adalah satu proses pembelajaran, learning process. Jadi nggak ucuk-ucuk, tiba-tiba dia bisa menyusui, seperti itu, ya. Bahkan ada orang tuh ya yang nggak pernah gendong bayi, itu ketika bayinya lahir mau gendong aja kaku, ya apalagi ini menyusui seperti apa kalau dia nggak pernah lihat dan sebagainya, ya nggak pernah diberitahu untuk apa, ya ini juga akan membuat mereka tuh tidak mengerti sama sekali, ya loh. Tapi dulu tuh nggak perlu diajarin, ya mereka melihat dan turun temurun dan tidak ada lagi saingannya. Jadi kalau anaknya mau hidup ya udah menyusui kan begitu. Nah sekarang kalau tiba-tiba ada kendala, banyak di pasar, ada susu formula dan sebagainya. Padahal tadi kita udah sama-sama ya dengerin Dokter Asti, ngeri ya. Nah, lalu menyusui melibatkan 2 manajer penting. Nah ini ya, prolaktin, jadi bagaimana supaya produksi ASI-nya banyak. Kemudian oksitosin, bagaimana supaya ASI-nya keluar. Jadi selama ini kita konsentrasi kayak ini loh, kayak kita mau ASI-nya berkualitas, sorry to say, bahwa kualitas ASI itu bukan kita yang tentukan, ya itu langsung diintervensi oleh kokinya, istilahnya, yaitu siapa? Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi kita tidak bisa intervensi di sini. Yang kita lakukan adalah kita makan dengan gizi seimbang. Lalu zat-zat itu semuanya akan diformulasikan oleh Sang Kuasa. Coba bayangin ya, 1 sendok ASI ya itu berisi 3 juta sel hidup. Gimana kita mau atur-atur itu gitu. Jadi orang kadang-kadang rempong mengenai kualitas ASI nggak perlu ya. Kita nggak perlu terlalu banyak buang energi ke situ. Yang penting kita lakukan adalah bagaimana supaya produksi ASI ini bisa banyak dan oksitosin ini ya bisa bekerja dengan baik supaya pengeluaran ASI-nya bisa lancar. Nah, kemudian ternyata masalah menyusui itu bisa diantisipasi sejak dini. 85% ya, permasalahan tentang ASI itu menyangkut posisi dan pelekatan. Jadi kalau misalnya kita menguasai teknik memposisikan, melekatkan ya sebagai konselor menyusui, ya sebagai orang yang membantu atau tenaga kesehatan yang membantu ibu, itu bisa diantisipasi. Makanya perlu dipersiapkan, ya. Nah, kapan dong edukasi menyusui itu diberikan? Yang pertama, saat balita. Oh ya, nggak terlalu dini. Justru ya, pada saat balita. Di sini penting sekali kita membuat anak kita di bawah alam pikir sadarnya gitu, di bawah alam sadarnya, itu dia tahu, oh ngasih makan dedek tuh kayak gini. Dengan apa? Kita ajak ke kebun binatang. Atau kalau ada tetangga yang melahirkan, kita minta dia lihat, ini loh nak, ya menyusui kayak gini, dulu kamu begini, ya. Jadi hal-hal seperti itu diajarkan. Tetapi sekarang kita lihat ya, balita sekarang ya, itu kayaknya nih kita miris banget nih. Kenapa? Mainannya aja coba cari di pasar gembrong dan sebagainya, tukang mainan kalau Jakarta pasar gembrong. Ada nggak boneka ibu lagi nyusuin bayinya coba? Ada nggak? Yang ada apa? Bayi ada dotnya, kan gitu. Jadi kadang-kadang balita kita udah capek-capek kita susui, begitu dikasih mainan, mainannya dikasih dot itu, boneka-bonekaannya. Nah, seperti itu ya. Jadi ini juga berpengaruh sebenarnya. Kemudian saat remaja, ya remaja itu sebenarnya penyakitnya paling banyak, kita nggak sadar aja. Ya, remaja di kesehatan reproduksi remaja itu bisa kita lakukan edukasi menyusui bahwa payudara itu bukan hanya objek seks semata, tetapi nanti kelak akan dipakai untuk memberikan makanan yang luar biasa ya kepada bayinya. Ini penting. Remaja laki-laki perlu tahu apa enggak? Perlu. Karena apa? Dia akan menjadi seorang ayah. Kita ini sekarang sedang mengalami yang namanya krisis menjadi seorang ayah. Edukasi menjadi seorang ayah di mana coba? Ya. Saya melihat anak-anak laki-laki sekarang diajarin apa? Main tembak-tembakan, main robot-robotan, ya. Coba kalau kita kasih, nah, coba kamu gendong nih, ya. Coba kamu gendong nih bayi-bayian atau boneka-boneka bayi. Orang tuanya pasti protes. Enak aja, anak aku kan laki-laki.
Kenapa kamu kasih seperti itu? Ya, padahal kelak dia akan membantu istrinya, ya, kalau istrinya melahirkan, dia akan membantu istrinya menggendong bayi, mengganti popok, memasak, mungkin membereskan rumah, nyapu, ngepel dan sebagainya. Nah, pernah nggak itu diajarkan? Ya, sekarang, ya. Nah, dianggapnya kalau hal-hal gitu, banci, nanti anak saya jadi banci seperti itu. Padahal itu hal-hal yang akan dilakukan kelak, ya. Kemudian saat menjadi calon pengantin, nah ini saya sebenarnya ingin sekali ya ada gebrakan, ya, di mana konseling menyusui itu bukan hanya pada wanita hamil, tetapi pada saat pengantin itu ya menjelang nikah gitu loh. Jadi ada sertifikatnya, ya, sertifikatnya seperti itu. Jadi nanti mereka akan melahirkan anak-anak yang diinginkan, bukan unwanted pregnancy. Ya, sekarang ini banyak unwanted pregnancy, ya. Jadi ke depannya itu berpengaruh pada proses menyusui. Nah, lalu ya itu saat hamil. Nah, di sini nanti kita lihat ya, ada 2 kali pada saat hamil ini dilakukan, yaitu pada usia 28 minggu dan 36 minggu. Saya berpraktek di salah satu rumah sakit swasta di Jakarta, ya. Dan biasanya bekerja sama dengan Objin, ya, kebetulan Objin kita itu sangat pro sama ASI, ya, dan setiap pasiennya itu udah umur segini, kira-kira itu pasti dikirim. Nah, kemudian saat bayi lahir, ya, ini sampai usia 2 tahun atau lebih. Kalau WHO 2 tahun atau lebih, kenapa? Karena kalau kita bilang cuma 2 tahun aja, itu kadang-kadang ibu-ibu umur 1,5 tahun udah bujuk-bujuk anaknya, nak, nanti 2 tahun kamu berhenti ya. Lah, kan anak nggak ngerti ya. Ya 6 bulan lagi tuh nggak ngerti dia. Kalau dibilang berhenti, lama-lama beneran dia berhenti. Belum 2 tahun dia berhenti gitu. Makanya WHO bilang 2 tahun atau lebih supaya 2 tahun pun ya masih tenang aja gitu. Karena memang hak dia sih gitu ya. Kemudian saat menjadi calon nenek, kakek, paman, bibi dan sebagainya. Penting nggak? Ya penting loh. Yang jagain mereka kok di rumah tuh mereka loh. Yang nyuapin mereka gitu. Jadi sebenarnya ya semua orang-orang ini itu sangat berpengaruh ya. Nah, ini yang tadi saya bilang, jadi ada seven contact ya untuk ASI. Jadi bagaimana ibu itu bertemu dengan petugas kesehatan, ada macam-macam gambarnya. Yang jelas pada usia kehamilan, itu ada 2 kali ya. Nanti kita lihat lagi uraiannya lebih jelas lagi. Lalu kemudian yang ketiga itu pada 0 hari ya, 0 hari maksudnya itu pada saat melahirkan itu IMD ya, kan kontak juga ada. Kemudian ini masa-masa di rumah sakit. Ini maksudnya bukan sekali ya, tetapi hari pertama, hari kedua ya, mungkin selama masih di rumah sakit tentunya ada visit beberapa kali. Jadi bukan hanya sekali. Kemudian juga ini ya, setelah pulang ya, ini juga dipantau ya, bertemu dengan petugas kesehatan. Lalu kemudian umur sekitar 1 bulan, kemudian 2 bulan. Biasanya ini udah mau kerja ya. Ini juga ada yang merumuskannya seperti ini, tapi biasanya tetap ya 7 contact atau bahkan lebih 7 contact plus ya. Kalau misalnya ada masalah-masalah di lapangan itu biasanya nambah ya pertemuannya. Ya kira-kira seperti ini. Nah, jadi ini ya kira-kira ya apa yang saya lakukan ya biasanya di sini di usia umur kehamilan 28 minggu ya, kita biasanya pengenalan dulu nih tentang ASI. Kamu mau ASI atau mau susu formula? Alasanmu apa? Kemudian kalau ASI mau sampai berapa lama? Ini jelas dulu nih di sini ya. Jadi kita bahas di sini. Nanti ada sedikit uraiannya ya, apa aja sih untuk memulainya, apa aja yang kita tanya. Lalu kemudian umur kehamilan 36 minggu, biasanya saya memberikan kesempatan kepada mereka, ibu-ibu hamil itu untuk cross-check. Benar nggak? Informasi yang kita berikan itu benar apa enggak? Silahkan cross-check, jangan sampai dia merasa dibohongin kan gitu. Lalu kalau ada pihak-pihak yang misalnya menghambat ya, mereka rasa menghambat, misalnya ada ibu mertua, ibu kandung, atau kakak kandung, atau kakak ipar, dan sebagainya,
silakan dibawa di usia segini nih, masih sempet. Ya, kadang-kadang kalau mereka sendiri yang ngomongin itu, makin itu marah ya. Kadang-kadang orang rumah, oh kamu baru ini, saya sudah punya anak lama, udah jadi sarjana kok ya. Jadi saya lebih berpengalaman seperti itu ya. Nah, jadi ini kesempatan yang bagus. Kemudian posisi pelekatan, memerah ASI semuanya diajarkan, diedukasi di sini. Kenapa? Walaupun posisi pelekatan itu kan masih dengan boneka, tetapi paling enggak mereka udah ada bayangan menggendong boneka seperti apa. Menggendong bayi tapi dengan boneka, maksud saya. Kaku, tapi paling enggak mereka udah coba. Oh, begini toh. Nanti posisinya begini. Oh, bedongnya dilepas toh. Ya, apa tujuannya bedong tuh dilepas? Oh, begini. Oh, sarung tangan misalnya dilepas. Ya, apa tujuannya? Ini kita diskusikan. Juga mitos-mitos atau hambatan-hambatan yang mereka lihat di lapangan ketika temennya tidak akhirnya gagal menyusui dan sebagainya. Nah, ini kita bahas di sini ya. Jadi bukan ucuk-ucuk pas mau hamil, yang tadi mau melahirkan terus kita bla 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 bla. ASI itu pentingnya, masuk kiri keluar kanan dia ya. Nah, penting juga untuk menjelaskan tentang bagaimana ruginya susu formula itu mesti kita jelaskan. Fair ya. Kita harus kasih penjelasan itu supaya nantinya ketika ada sesuatu yang mengharuskan dia pakai susu formula, dia tahu konsekuensinya ya. Kemudian di IMD, nah ini juga harus dijelaskan. Apa sih IMD itu? Terus kemudian kalau IMD itu gimana ya? Konsekuensinya apa? Manfaatnya apa? Semuanya ada. Jadi nggak ucuk-ucuk tiba-tiba bapaknya dipanggil ke dalam ruangan menyaksikan anaknya IMD, bapaknya ngeliat darah pingsan ya. Karena nggak ngerti dia. Kok istrinya begitu, kok anaknya begitu gitu ya. Nah, itu jangan sampai jadi lemah tuh bapaknya nanti ya. Kemudian nifas hari ke-7, ke-14, ke-39 dan bila ibu memerlukan informasi lain. Nah, ini adalah ini kok saya nggak bisa lihat atasnya ya. Coba bentar. Ini layarnya. Oke. Biasanya di bawah, tapi ini di atas. Ayo Kak, sini deh. Sebentar. Bisa nggak ininya ke bawah ini? Nah, ini sebenarnya satu grafik ya. Kita lihat bagaimana kalau di rumah sakit itu ada support dari tenaga kesehatan ya, encourage untuk menyusui, itu keberhasilannya 74,6% ya. Sementara kalau dia tidak mendapat encourage sama sekali itu 43,2%. Ini dilakukan penelitiannya di mana nih? Oke. Ini saya nggak bisa lihat atasnya. Nah, kemudian ada lagi satu jurnal yang mengatakan bahwa konseling kognitif yang diberikan saat trimester ketiga pada ibu hamil ternyata lebih berhasil membuat ibu sukses menyusui dibandingkan pada ibu yang telah menyusui beberapa anak sebelumnya dan tidak diberikan konseling. Nah, ini ya, ibu-ibu nih suka dia pikir, waduh, saya kan udah berhasil menyusui, udah anak ketiga. Ini saya pernah punya klien atau pasien ya di rumah sakit, dia melahirkan anak keempat sekarang, ya. Anak ketiganya semua sukses menyusui, ya, sukses semua menyusu. Saya datang, dia pede banget, bisa, pokoknya gampang semuanya. Oh ya udah, oke, kita puji-puji. Besokannya dicari-cari saya. Kenapa? Rupanya payudaranya bengkak. Ya, payudaranya bengkak, dia demam, sakit, ya. Apa yang terjadi? Nah, ini ya. Akhirnya kita konseling, kita cari tahu permasalahannya apa. Ternyata hal-hal yang sepele. Tapi petugas kesehatan yang di sana misalnya tidak terlatih untuk itu, akhirnya jadi nggak nemu masalahnya. Tahu nggak masalahnya apa? Ya, itu musim hujan. BH-nya itu, ya, BH-nya habis. Jadi suaminya bawain BH yang lama pada saat dia belum hamil. BH-nya kecil, dipaksain. Akhirnya apa? Terjadi saluran ASI tersumbat. Akhirnya apa? Memicu terjadinya bengkak. Akhirnya demam deh ibunya dan sebagainya. Nah, jadi
persoalan yang sangat sepele sebenarnya, tapi karena dia tidak pernah ada edukasi, ya, jadi akhirnya terancam gagal. Untung ketemu petugas kesehatan dan bisa dikonseling. Oke, kemudian siapa yang perlu dikonseling? Tentunya ibu dan bapak bayi, ya, calon ibu dan calon bapak, suami istri. Lalu pihak yang berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Nah, ini seringkali karena mereka adalah orang tua muda, calon orang tuanya, masing-masing orang tua itu sangat berperan, ya. Juga pengasuh. Nah, ini pengasuh senior. Ini banyak sekali nih ya, pasangan-pasangan muda yang dia punya pengasuh bayinya itu turun-temurun, diwariskan dari orang tuanya bisa, ya. Jadi udah merasa senior banget ini pengasuhnya nantinya, ya. Kalau dibilang Bi atau Bu, nanti kita kasih ASI-nya kalau saya kerja pakai cup feeder ya, pakai gelas ya. Loh, nggak gitu. Dulu non saya ininya pakai dot kok bisa kok, ya. Dulu pakai ini kok, nggak macam-macam, saya nggak bisa ini. Oh, terus kalau kita bilang enggak, pokoknya gini, ya udah, nanti saya berhenti aja gitu. Takut. Jadi ancaman-ancaman seperti itu kadang-kadang bisa dilakukan oleh pengasuh loh, ya. Nah, kemudian pihak yang terlibat dalam perawatan bayi, ya, kelak, misalnya ya ini, misalnya diasuh oleh dijagain oleh orang tuanya, mertuanya, kakaknya, ya, pengasuh dalam hal ini bisa saudaranya dan sebagainya. Nah, kemudian oke. Ini saya soalnya nggak bisa lihat atasnya nih ya, slide-nya. Nah, apa saja ya yang kita komunikasikan? Nah, mengapa ASI dan menyusui, mengapa bukan susu formula, ini jelas. Jadi, kadang-kadang pasangan muda itu, ya, kalau misal atau ibu, walaupun dia cuman udah pernah sebenarnya punya anak ya, tapi dia gagal, dia mau berhasil, datang nih ke kita. Atau yang masih baru nih, suami istri, belum pernah punya anak, datang ke kita. Selalu saya tanyakan, apa yang membuat ibu datang ke sini? Ibu dan bapak datang ke sini. Nah, kalau yang belum punya anak primipara, ya biasanya tuh, mereka bilangnya gini, nggak tahu, disuruh dokter, ya. Jadi mereka sendiri nggak tahu loh, datang ke kita itu mau ngapain tuh kadang-kadang nggak tahu. Oke, saya pancing. Kalau gitu, coba bayangkan ketika anak ini lahir, apa yang kira-kira kalian lakukan? Apa ya? Oh, nanti anaknya brojol, terus kemudian nangis, terus kita gendong. Oh gitu, oke, baik. Nah, terus abis digendong diapain? Diapain ya? Ya apa sih maksudnya nih pertanyaannya gitu ya. Terus saya pancing. Kalau nanti dikasih minumnya, dikasih makannya seperti apa? Aduh, itu mah masih lama, nggak usah dibahas, ya. Itu pernah tuh begitu, ya, nggak usah dibahas. Oh ya udah, terus kalau gitu cara mendiamkannya seperti apa? Kan biasanya ditetein ya, loh. Ditetein itu proses apa? Memberi makan atau memberi minum? Oh iya, oke deh, baik. Kalau gitu kalian mau kasih apa? Ya kami pengen kasih ASI. Apa yang membuat kalian ingin kasih ASI? Ya soalnya ASI itu gimana ya, murah. Nah, kalau dia bilang ASI itu murah, ya itu adalah komitmen paling rendah, ya menurut saya, ya komitmen paling rendah. Tapi kalau dia bilang, ASI mengandung antibodi, dia mengandung zat hidup yang dapat membantu bayi membantu bayi menghadapi penyakit. Nah, itu ya paling tinggi itu. Ya, tapi ada juga nih yang bilang perintah Allah. Ya, udah itu bukan paling tinggi lagi, udah mentok itu ya. Udah nggak bisa diapa-apain lagi kalau udah dia bilang perintah Allah, ya. Nah, kemudian ASI yang seperti apa yang kalian berikan? ASI yang mana ya? ASI yang itu kali. ASI yang eksklusif. Oh, eksklusif. Seperti apa tuh ASI eksklusif? ASI saja. Oh, ASI saja. Iya. Berarti air putih boleh nggak dikasih? Ya bolehlah untuk bilas-bilas. Berarti nggak ngerti tentang ASI eksklusif. Kalian mau kasih ASI apa nih? ASI, oke, ASI eksklusif. ASI saja. Nggak boleh dibilas-bilas. Sampai berapa lama? Ya sampai 2 tahun. Gubrak. Berarti nggak benar. Ya kan? Berarti dia nggak ngerti. Sampai berapa lama? Sampai 3 bulan, nggak ngerti. Sampai berapa lama? Ya sekeluarnya aja, nggak ngerti berarti. Ya, nah di situ kita bisa samakan persepsi dulu. Baru setelah biasa mendengar ini, baru, luar biasa. Berarti ibu, saya cuma dua kalimat aja nih untuk membuat dia mau netein.
ibu kalau kasih nanti bayinya lahir, ibu netein ya pagi, siang, sore, malam, besok pagi, besok siang, besok sore, besok malam, itu komposisi ASI berubah sesuai dengan kebutuhan bayi dan biasanya ada zat hidup. Apa yang membuatnya seperti itu? Padahal kalau kasih susu formula, ibu sekarang ibu kasih, besok, minggu besok, bulan besok, tahun besok, 5 tahun lagi besok, 10 tahun lagi besok, itu tidak berubah. Nah, di situ tuh mulai tersentak tuh biasanya mereka, ya, tersentak. Kenapa tuh kira-kira? Oh, karena makanan ya, karena ini ya. Oh, jawaban-jawaban banyak, ya. Saya bilang karena Tuhan sendiri yang memformulasikannya, Ibu. Wah, baru ya tersadar. Oh iya, luar biasa. Nah, baru saya kasih tahu kalau susu formula itu bahayanya seperti itu. Lalu saya kasih tahu juga, makanya manusia itu bingung. Kenapa kok ya perintah untuk memberikan ASI itu di semua agama tuh hampir ada. Kita mengakui 6 agama di Indonesia, tadi Dokter Asti udah bilang. Dan semuanya ada perintah tentang menyusui. Ya, oke. Nah itu luar biasa dan akhirnya para ilmuwan kan cari. Ya kenapa ya Tuhan kasih perintah ini? Akhirnya banyak penelitian, mungkin ribuan, mungkin jutaan penelitian kalau kita cari di Google ya tentang manfaat ASI. Lalu lahirlah 4 rekomendasi WHO tentang pemberian makan bayi. Yang pertama IMD, kedua menyusui eksklusif 6 bulan. Yang ketiga, pada saat usia 6 bulan itu berikan MPASI, MPASI juga yang lokal, yang alami ya, dibuat rumahan, diolah rumahan. Kemudian yang keempat adalah lanjutkan pemberian ASI sampai 2 tahun atau lebih. Nah, sekarang saya mau tanya sama Bapak, sama Ibu. Yang mana yang Ibu mau capai? Ya, kalau kayak gini sih yang sampai 2 tahun atau lebih. Oke, kalau kayak gitu, mari kita berusaha, mari kita berjuang untuk itu. Oke, deal, salaman dulu. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi pada saat antenatal, ya kita buat komitmen dulu di situ. Ya, jadi jangan sampai nanti istrinya mau satu tahun, suaminya mau 6 bulan, ya. Tapi biasanya kalau udah sampai tahap ini, nggak ada tuh klien saya yang bilang 1 tahun, 6 bulan, nggak ada. Langsung maunya 2 tahun lebih. Waktunya udah mau dikit lagi, Dok. Ya, terima kasih. Oke. Nah, oke, kemudian ya, Dok. Cara kerja menyusui, ya. Di sini. Iya. Oke, Dok. Saya lanjutkan ya, Dok. Saya mohon tambahan sedikit. Oke. Jadi di sini kita berikan juga informasi mengenai cara kerja peran ayah ini sangat penting ya, peran ayah sangat penting untuk menyusui. Perlu kita sampaikan supaya ayahnya juga berbesar hati ya. Oh, berarti rupanya saya punya kontribusi juga toh. Dan itu besar toh gitu. Ya, kemudian posisi pelekatan, memerah ASI dan kenapa kita perlu ajarkan memerah ASI pada saat antenatal supaya kalau misalnya ada kejadian-kejadian yang memaksa ibu dan bayi berpisah, itu ibu bisa kita ajarkan teknik ya, dan itu setetes 2 tetes juga sangat berharga untuk bayi ya. Kemudian pertumbuhan bayi, growth spurt, menangis dan sebagainya itu perlu dikomunikasikan. Nah, lalu bagaimana caranya? Itu dengan sebenarnya kalau bicara tentang konseling ini kita ada pelatihannya. Pelatihannya itu selama 5 hari. Jadi nggak mungkin saya jabarkan di sini satu persatu ya. Tetapi garis besarnya adalah bahwa yang kita lakukan pertama adalah mendengarkan dan mempelajari. Jadi bukan ucuk-ucuk memberikan nasihat atau memberikan instruksi ya, tapi mendengarkan dan mempelajari dulu. Baru setelah itu kita membangun percaya diri dan memberikan dukungan. Itu yang kita berikan. Nah ini ya menggunakan ini teknik-teknik untuk mendengarkan dan mempelajari, ya tidak saya uraikan satu persatu. Tetapi di sini sekarang kan kita
banyaknya virtual ya, banyaknya online ya. Tetapi kita bisa menggunakan intonasi suara ya untuk mengatakan bahwa saya memperhatikan kamu ya. Nah, lalu kemudian untuk memberikan dukungan apa yang kita perlu lakukan, di sini ada menerima. Nah, menerima ini khas banget, nanti saya uraikan sedikit. Kemudian mengenali dan memuji. Nah, jadi kita perlu pujian ya, perlu melontarkan pujian kepada mereka. Nah, ini kita sering lupa nih ya. Walaupun mereka misalnya ada kondisi yang banyak salah pandangan, salah persepsi ya, tapi kita puji. Oh, terima kasih ya Ibu, bagus sekali. Ibu sudah memutuskan datang ke sini. Berarti Ibu mempersiapkan atau Bapak dan Ibu mempersiapkan kelahiran bayinya kelak ya. Itu luar biasa ya. Tuhan memberikan anugerah yang luar biasa kepada Bapak dan Ibu. Ini perlu kita perjuangkan. Ya, jadi mereka berbesar hati ya. Menguatkan mereka. Kemudian memberikan bantuan-bantuan praktis tadi seperti mengajarkan posisi pelekatan, memerah ASI dan sebagainya, itu termasuk bantuan praktis pada masa edukasi antenatal, konseling antenatal. Kemudian memberikan informasi yang relevan dengan cara positif. Pastinya kita tahu ya, dengan cara positif. Misalnya gini, kalau ngasih gampangnya gini, kalau mau kasih makan anak, kalau kita bilang gini, "Nak, makan yuk, nanti kalau kamu nggak makan nanti sakit. Kalau kamu sakit nanti nggak bisa sekolah. Kalau kamu nggak bisa sekolah nanti ketinggalan pelajaran. Kalau ketinggalan pelajaran nanti kamu jadi bodoh. Kalau bodoh nanti kamu jadi kerjanya nggak benar. Habis itu kamu jadi miskin." Nah, itu adalah informasi yang memang mungkin benar tapi itu negatif. Coba bisa nggak kita ganti ya? Nah, kalau kita nanti makan, kamu tumbuh dengan baik, kamu sehat, nanti sehat, sekolahnya pinter, nanti dapat kerjanya bagus, jadi ini bagus dan sebagainya ya. Jadi itu contoh-contoh ringannya saja biar gampang dimengerti. Nah, kemudian gunakan bahasa sederhana. Jadi petugas kesehatan nih banyak ya yang menggunakan bahasa-bahasa yang ruwet. Nah, ini ya. Jadi penting untuk membuat pasien paham, karena ketika dia paham, dia bagus ya percaya dirinya akan menjadi bagus. Lalu memberikan saran dan bukan perintah. Nah, ini sekali lagi saran. Saran itu penawaran. Bagaimana kalau Ibu dan Bapak nanti menyusuinya sampai 2 tahun atau lebih. Jadi nggak gini, Bu, nanti menyusuinya 2 tahun atau lebih ya. Ingat itu, harus ya Bu ya, wajib. Nggak seperti itu. Konseling nggak seperti itu. Ya, makanya di sini yang sering pasien iya aja tapi sampai di rumah emang anak siapa? Anak gue kok, bukan anak lu gitu ya. Jadi nah ini salah satu yang paling sulit untuk petugas kesehatan ya, untuk kita semua adalah pada saat kita menghadapi sesuatu yang salah, pandangan yang salah dari pasien, ya. Jadi kita itu cenderung begitu mereka salah langsung pengen kita intervensi. Padahal ya kita terima aja dulu. Terima itu bukan berarti kita setuju dan bukan berarti kita tidak setuju. Ini yang konselor itu perlu paham, ya. Jadi kita bersifat netral. Lalu setelah itu baru kita berikan berikan informasi yang relevan. Nah, ini tadi identifikasi pasien, nanti mungkin ini nggak usah terlalu ini. Nah, ini juga ya yang saya bilang tadi tentang kerugian formula sudah habis ya, habis. Oke deh. Ya, intinya oke, baik. Ini suaranya putus-putus, Dok. Ya, intinya semua di sini ada penelitian-penelitian ini yang mendukung adanya konselor. Ya, adanya edukasi atau konseling menyusui akan mempertahankan lamanya kelangsungan menyusui. Nah, ini terakhir, tapi setelah itu pun ya kunjungan postnatal misalnya ya, ini pernah ada penelitian staf RS yang melakukan kunjungan rumah itu dilatih dengan model WHO 40 jam, kemudian pada saat di rumah sakit itu mungkin sama-sama ya 68% keberhasilannya. Setelah 10 hari yang dilakukan kunjungan 70%, yang ini 30%, yang ini tinggal yang nggak pernah dikonseling ada dikunjungi rumah tinggal 4%, ini 25%. Oke, saya rasa begitu, dan siapa yang membantu yaitu motivator menyusui, konselor menyusui, konsultan laktasi seperti suatu profesi dunia ya, diakui dunia IBCLC, dan kelompok-kelompok pendukung ibu. Ya, saya rasa begitu. Mohon maaf Dok kalau waktunya lebih sedikit. Terima kasih.
Di sini pertanyaannya untuk Bu Hesti, bagaimana cara konseling Oke. pada sesama profesi kesehatan yang belum sadar dan mau Oke. memberikan contoh pada masyarakat tentang pentingnya terkait ASI. Terima kasih. Oke, baik dok. Ya, biasanya tenaga kesehatan itu perlu sesuatu yang bersifat evidence based dok. Ya, jadi beda kalau kita berbicara dengan awam ya, awam biasanya kita dengan menggugah aja dengan keadaan sekelilingnya, kita berikan contoh-contoh yang real gitu ya. Itu bisa, tetapi sebagian kalau misalnya kita berbicara tentang nakes ini dok, ya, itu mereka biasanya pakai evidence base ya. Jadi segala sesuatu memang kita perlu berdasarkan penelitian ya. Lalu juga dengan cara kita konseling ya, dengan cara kita terima dulu apa yang mereka yakini ya, baru kita nanti bisa memasukkan informasi-informasi positif. Nah, kebanyakan kita lupa ya dok ya, kita lupa. Jadi kalau misalnya ada, oh nggak begitu, saya dulu begini-begini misalnya ya, tenaga kesehatannya ini, saya udah tahu kok gitu kan. Jadi saya pernah punya pasien dan kebetulan klien ini dulu katanya pernah jumpa saya waktu pelatihan manajemen laktasi di Solo beberapa waktu yang lalu ya. Nah itu dia tuh, saya udah tahu ilmunya, saya udah tahu. Oh ya, kita tetap tenang ya. Kita tetap terima dia ini seperti ini, oke, lalu kita bujuk untuk coba posisi pelekatannya seperti apa, kita coba, lalu setelah itu kita lekatkan bayinya, terus kemudian kita bantu dia, ternyata, loh kok nyaman ya, sampai tuh suaminya tuh ngejar-ngejar waktu itu, dia bilang, dok, saya bukan dokter, lalu dia bilang gini, ya ampun dok, itu istri saya, padahal dokter loh, dokter anak gitu, maaf ya. Tapi dari kemarin itu ngeluhnya kesakitan. Baru ini nyaman dok, ya. Baru ini nyaman dia bilang gitu ya. Ya, jadi rupanya dia selama ini kan membayangkan berlatih pakai boneka, ya kan? Padahal kan tuh bayi gerak-gerak, ya. Primipara waktu itu. Ya, jadi yang penting adalah kita tenang dan tidak membuat perlawanan. Karena orang kalau dilawan, ya, kalau dilawan tuh semakin ganas. Jadi kalau misalnya dia bilang informasi yang kira-kira salah gitu kan, ya udah kita, oh begitu, oke. Jadi kesannya emang kita kayak, kok ngalah banget. Nah inilah yang memang tantangan yang paling besar ya dok ya. Bagaimana kita mau terima dulu, baru kemudian kita kasih informasi relevan. Jadi begini Bu, begini dok. Jadi kalau kenapa tadi putingnya lecet? Karena apa? Disusuinya pada saat bayi itu dibedong, ya. Pada saat bayi dibedong, disusui, jadi sehingga dia tidak bisa menangkap areola dengan optimal. Karena begini, saya selalu contohin misalnya, saya kalau minum ini kayak gini nih, kalau minum kayak gini kan lurus nih pandangan ke sini. Nah, kalau dibedong susah. Jadinya dia kesannya kita tuh minumnya dari sini. Nah, gitu. Akhirnya coba gimana kalau dicoba? Jadi kita juga nggak bilang gini, ayo dok, sekarang coba, dia bisa ganas ya. Makanya dengan cara saran ya, memberikan saran, gimana kalau dicoba dok, supaya nanti dokter lebih nyaman ya. Nah biasanya dia mau ya. Jadi pengalaman saya memang luar biasa ya cara berkomunikasi dengan cara konseling ini. Makanya teman-teman silakan deh ikut pelatihan 40 jam. Cuman kebetulan memang Perinasia ini belum memulai lagi konseling. Tapi mudah-mudahan nanti setelah lewat corona ini ya, mudah-mudahan bisa dipertimbangkan ya. Karena ini ilmu ini bisa dipakai untuk seluruh aspek kehidupan kita. Jadi bukan hanya ketika menyusui, tetapi bagaimana kita berbicara dengan kolega kita, dengan atasan kita, dengan bawahan kita, itu sangat luar biasa hasilnya dok. Begitu dok mungkin. Oh ya, terima kasih Bu Hesti. Jadi ya, karena ingat tadi menyampaikan tentang evidence base, ternyata juga yang agak ngotot itu Bu, kalau sesama teman sejawat itu ditanya balik evidence base-nya malah nggak bisa nunjukin ya. Jadi saya sudah tahu, tapi ditanya baca di mana gitu, seringkali nggak bisa menunjukkan ya.
Ada beberapa teman sejawat misalnya terapi ini dari mana, dari dulu begitu ya. Bukunya nggak pernah bisa nunjukin ya. Mungkin itu ya Bu Esti. Terima kasih. Berikutnya ini mungkin Dr. Asti ya. Jadi dari Janeta Kusnaidi Probolinggo, pertanyaan. Saya pernah menemukan kasus ada seorang ibu menyusui dan ibu ini tidak pernah menggunakan susu formula untuk bayinya karena saran dari dokter yang memang menyatakan agar hanya diberi ASI. Namun setelah anak ini semakin bertambah besar, ukuran badannya kecil tidak seperti ukuran anak-anak lainnya pada umumnya. Anak ini juga tidak terlalu bugar seperti anak-anak lainnya. Apakah terdapat kesalahan tertentu pada ibu, anak, atau justru dokternya? Ini pertanyaannya, dapatkan kasus tapi tidak ada periode waktu, anaknya berapa, kemudian dokter menyatakan hanya ASI tapi tidak disampaikan tenggang waktu, lalu kemudian ada judgement-nya terakhir, apakah kesalahan terdapat pada ibu, anak, atau justru dokternya. Mungkin sebenarnya tidak ada yang salah. Mungkin Dokter Asti bisa menyampaikan jawabannya. Silakan Dokter Asti. Ya, jadi kemungkinan nggak ada yang soal salah menyalah ya, tetapi bisa diperhatikan biasanya bukan ASI-nya yang membuat anak itu tidak tumbuh baik, tetapi mungkin harus dievaluasi bagaimanakah makanan pendamping ASI-nya. Ya, sebetulnya di Perinasia juga ada itu pelatihan makanan pendamping ASI yang sekarang karena lagi COVID dihentikan sementara. Makanan pendamping ASI yang baik itu bagaimana? Seringkali yang dibaca-baca itu tidak sesuai ya. Jadi misalnya bayinya itu diberi makanannya terlalu encer atau tidak diberikan protein hewani, hanya diberikan buah dan sayur atau bahkan nggak dikasih bumbu sama sekali. Sekarang ada ya yang nggak dikasih garam sama sekali, nggak dikasih gula sama sekali. Sebetulnya kalau kita ikutin yang WHO punya dan Kementerian Kesehatan punya ya itu anak akan bisa tumbuh dengan baik. Misalnya contohnya, bubur itu kalau pertama MPASI tidak boleh encer ya. Jadi jangan sampai kalau dibalikkan sendoknya jatuh. Kalau jatuh itu terlalu cair, berarti kalorinya kurang. Boleh dikasih garam sedikit karena kalau menurut WHO itu adalah not too salty, jadi bukan no salt ya. Seperti itu, jadi mungkin kita harus evaluasi makanan pendamping ASI. Apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar Bu Hesti. Soalnya suaranya Bu Hesti sama Pak Agus ini ya, hilang timbul kalau dari saya. Oh, sinyal berarti Bu ya? Ya, nggak tahu. Tapi ini terdengar ya Bu ya? Jadi mungkin dengeran, nah sekarang jelas Pak Agus. Iya. Jadi mungkin kita perhatiin MPASI-nya. Karena sekarang banyak yang anak-anaknya itu jadi vegetarian, bayi dibikin vegetarian. Saya nggak tahu, sekarang banyak informasi ya. Jadi ibu-ibu suka ikutin aja. Jadi mungkin diperbaiki MPASI-nya, dikasih telur, dikasih protein hewani ya. Jadi dikasih bumbu, sehingga anak makannya bumbunya tapi tidak terlalu banyak, tidak spicy sekali ya. Tapi jangan nggak pakai bumbu sama sekali. Orang Indonesia itu orang-orang yang makanannya rempah-rempahnya banyak. Jadi ya dikasih rempah-rempah tapi dosis kecil gitu supaya bayinya tetap mau makan. Mungkin itu yang harus dievaluasi tadi Ibu dari mana tuh yang tanya ya. Terima kasih Dr. Asti. Ya, ini mungkin juga perlu dilihat anaknya itu memang bapak ibunya kecil juga mungkin atau gimana atau tampilannya tidak sebugar bugar menurut siapa dan lain sebagainya mungkin Dr. Asti ya. Jadi banyak yang perlu dievaluasi. Terima kasih. Tapi MPASI-nya mungkin yang sangat perlu diperhatikan. Terima kasih Dr. Asti. Nah, ini juga untuk Dr. Asti mungkin ini. Izin bertanya Dok, bagaimana cara mengedukasi masyarakat atau klien tentang cara menyapih ASI yang tepat, yang tentang cara menyapih ASI yang benar dan pada waktu yang tepat tanpa memberikan rasa trauma kepada anak atau ibunya sendiri. Saya ingin bertanya juga bagaimana jika anak diberikan susu formula ketika masih ASI, lalu bagaimana cara mengatasi ibu yang ASI-nya susah keluar. Wah, ini langsung 3 ini Bu Dr. Asti. Mungkin nanti bisa ditambahkan juga Bu Hesti. Silakan Dr. Asti. Ya, kalau untuk menyapih itu bahasa kerennya itu ya winning with love ya. Jadi winning with love itu anaknya udah disounding aja. Anak itu pinter kok bisa dikasih tahu. Dan kalau saya biasanya memberitahu pasien saya itu
pisah tidur aja. Jadi kira-kira udah umur 2 tahun kurang beberapa hari, anak itu bayinya tidur sama siapa orang yang dekat, misalnya dekat dengan ayahnya, tidurlah sama ayahnya malam-malam, atau dekat sama neneknya, tidurlah sama neneknya barang 5. Ya nggak sampai seminggu biasanya anaknya udah nggak netek lagi ke ibunya. Jadi dengan dengan lembut gitu. Jadi ya coba tolong diusahakan seperti itu. Kok saya kebetulan sama pasien-pasien saya berhasil, meskipun tentu setiap makhluk berbeda-beda ya. Kita ini kan jadi tenaga kesehatan kan menghadapi banyak sekali variabel gitu. Jadi kalau misalnya pisah tidur, menurut saya kok hasilnya bagus ya. Hasilnya cukup bagus. Dan tadi ada pertanyaan apa lagi ya, Dokter? Untuk anak yang diberikan susu formula ketika masih ASI, bagaimana yang mengatasi ibu yang ASINya susah keluar? Jadi udah diberikan susu formula, terus ASINya sudah keluar. Ya, jadi kalau begini, jadi sebetulnya ASI itu tidak ada yang susah keluar. ASI itu gini, kalau ada 3 fase laktogenesis. Laktogenesis, lakto, susu, genesis, pembentukan. Pembentukan ASI itu ada 3 fase. Fase pertama, dan ini kita nggak diajarin di sekolah ya, maaf. Jadi ini belajar-belajar dari yang lain-lain ya. Jadi fase pertama adalah pada hari-hari kita hamil, payudara kita bertambah besar. Ibu-ibu itu semua bertambah besar karena dapur susunya itu ditambah jumlahnya. Ya, jadi misalnya lobulus-lobulusnya itu bertambah jumlahnya. Tetapi itu atas kerja apa? Kerjanya itu atas kerja hormon prolaktin dan oksitosin yang ada di otak dan hormon progesteron yang ada di plasenta. Nah, tetapi karena masih ada plasenta, masih ada hormon progesteron, maka ASINya nggak keluar. Ditahan. Jadi mereka bergabung hormon itu hanya membesarkan payudara yang sebetulnya bukan payudaranya besar, tapi lobusnya ditambahin, begitu. Nah, begitu misalnya bayinya itu lahir, plasentanya kan dikeluarkan, misalnya pasiennya Dr. Agus kan keluarin tuh plasentanya. Iya. Nah, pada saat itu terjadi drop dari progesteron yang mendadak. Iya. Ya. Tetapi dropnya progesteron itu biarpun mendadak masih ada di dalam darah sekitar 2-3 hari. Kalau sekundi, kalau udah para itu dia bisa lebih cepat ya. Kalau preemie biasanya di hari ketiga. Nah, pada saat dia udah titiknya 0, udah rendah sekali, baru oksitosin sama prolaktin bekerja. Jadi otomatis banget nih ya. Sentral, ASI itu akan keluar dari kedua hari ketiga gitu loh. Namanya laktogenesis kedua. Akan tetapi laktogenesis kedua ini cuman sangat singkat, cuma sampai hari ke-8. Otomatis, jadi kan kalau misalnya bayinya meninggal pun ibunya kan itu ya Dr. Agus ya, payudaranya jadi besar, jadi bengkak, harus dibebat, karena itu secara otomatis pasti begitu. Nah, tetapi itu cuma sampai 8 hari. Kalau hari ke-9 dan seterusnya laktogenesis ketiga tergantung isapan bayi. Kalau bayinya udah dikasih susu kaleng, segala macam ya nggak diisep lagi ibunya, ASINya jadi ngedrop. Makanya tadi Bu Hesti mengajarkan bahwa pada saat antenatal udah dikasih tahu, pada saat lahir tuh harus benar-benar itu kerjaannya di IMD, inisiasi menyusui dini, dan ini angka IMD meningkat ya untuk kita ya. Untuk Indonesia, saya hormat pada para objin dan pada para bidan karena angka IMD secara nasional meningkat. Cuman penggunaan ASI eksklusifnya meningkatnya sedikit banget dari 33 ke 37,2%. Jadi dengan kemudian rawat gabung, ibu sama bayi, netein langsung itu nanti akan bagus, posisi benar, pelekatan benar akan bagus ASINya. Jadi sebetulnya jadi nggak nunggu ASI keluar ya, nggak nunggu ASI keluar tapi diisep bayi supaya keluar gitu. Dan tadi ada yang tanya adopsi juga, buktinya ibu adopsi kalau kita susuin bayinya dengan segala diberi obat-obatan sedikit, itu bisa menyusui sampai 2 tahun. Karena banyak ibu-ibu yang adopsi bayi untuk jadi mahram. Itu kerjaan saya. Tadi ada yang nanya tuh di bawah, saya baca tadi, siapa nggak tahu. Oh ya, terima kasih Dr. Asti. Jadi untuk yang sering tidak sabar, mungkin teman sejawat kita malah ya Bu
Bu Dokter Asti. Jadi dokter anaknya visita, dokter OB-nya visita, sudah keluar belum ASI-nya? Waduh, itu si ibunya jadi bingung sendiri ya, kok ada kayak ngumpulin deadline ujian aja gitu ya. Iya. Takut. Iya. Perah kan, perah pakai tangan. Terus dipencet-pencet putingnya yang keluar kan. Itu Keluarin pakai tangan tuh ada tekniknya gitu ya. Iya, betul. Itu yang pencet putingnya dari areolanya ditekan ke belakang, ke dorsal, ditekan ke tengah. Jadi itu sebabnya saya bersyukur sekali ya hidup di alam perinasia ini, karena perinasia mengajarkan hal-hal praktis yang orang bisa salah kira, padahal sebenarnya nggak kayak gitu, dan basic-basic ilmu yang buat banyak orang. Iya, terima kasih Dokter Asti. Jadi luar biasa yang disampaikan tadi. Mungkin Bu Esti, untuk yang pertanyaan tadi ada yang ingin ditambahkan? Oke, jadi bertahap ya Dok. Kalau kita tetap mau menyapi itu bertahap. Jadi misalnya dia netek 5 kali, ya mungkin kita bisa bujuk ya, dalam sehari misalnya jadi 3 kali. Lalu kemudian diajak diskusi, ya diajak diskusi anaknya. Terus kemudian dikasih pujian, ya. Loh, emangnya anak udah ngerti diskusi? Bisa. Misalnya gini, ada ya ibu-ibu yang mengajarkan konsep habis, ya. Habis. Jadi anaknya dikasih air di gelas, kemudian dia bilang gini, dikasih air sedikit ya. Nah, coba deh, minum deh, ya. Minum. Terus dia minum nih. Terus minum lagi. Ya, nggak ada lagi Mama. Nah, itu namanya habis, Nak. Habis, ya. Jadi nanti ini nih di payudara Mama atau di nenen Mama juga habis. Oh, nggak mau masih ini gitu ya. Kita ganti yuk, pakai jus yuk. Pakai jus, kamu maunya warna apa? Warna hijau, warna orange, warna kuning, yuk gitu. Jadi kadang-kadang anak itu sebenarnya cuma takut pelukan ibunya tuh berkurang atau hilang. Jadi kita bisa bilang sama anak itu, nah, Mama tetap sayang, walaupun misalnya kamu nggak nenen lagi, Mama sayang. Nanti kalau tidur Mama peluk deh, nggak apa-apa, ya. Berarti kalau kamu nggak nenen lagi, berarti tuh bagus tuh, udah mau sekolah tuh, berarti udah mau sekolah gitu. Jadi kita senantiasa kasih hal-hal yang positif seperti itu, Dok. Ya saya rasa begitu saja sih Dok. Cuman ini satu hal lagi. Untuk cara kerja menyusui itu penting sekali diketahui oleh pasien, oleh pada masa antenatal. Jadi misalnya gini, kalau produksi ASI itu pemicunya kan hormon yang bekerja itu kan prolaktin. Nah, itu dipengaruhi oleh 2 faktor. Misalnya, yaitu 1, hisapan bayi pada payudara. Yang kedua, pengosongan payudara. Nah, ini kita betul-betul kita jelaskan kepada mereka. Makanya hisapan bayi itu perbanyak ASI, itu betul. Ya, makin dihisap, makin banyak ASI-nya. Lalu pengosongan payudara itu seperti apa? Ya, maksudnya diperah karena apa? Karena di dalam payudara yang penuh, dengan ASI, itu menempel zat, ya, di dalam ASI itu zat inhibitor, ya, penghambat. Jadi kenapa ada zat itu? Kebayang nggak kalau misalnya Tuhan tidak memberikan zat itu, maka payudara seorang ibu yang menyusui itu akan bisa besar, dihisap terus kan. Nah, dengan adanya inhibitor itu, maka kalau misalnya payudaranya penuh, dia akan memberikan sinyal ke otak, karena dia berupa protein yang memberikan kode. Jangan produksi dulu, masih penuh gitu. Makanya kalau ketika ASI-nya dikeluarkan atau dilakukan pengosongan payudara, misalnya dengan dihisap bayi kan itu sebenarnya dikeluarkan, ya kan, kosongkan. Maupun dengan alat. Nah, itu namanya pengosongan juga. Nah, cuman kadang-kadang seperti ini sering disalahartikan. Makanya banyak sekarang komunitas exclusive pumping. Jadi cuman
dikeluarkan, tapi tidak dihisap. Nah, ini yang akhirnya menjadikan menyusui tidak bertahan dengan lama. Kenapa? Ya, karena cara kerja pompa ASI, cara kerja breast pump dengan hisapan bayi itu berbeda. Kalau hisapan bayi itu pakai peristaltik, gerakan peristaltik. Sementara kalau pakai pompa aja itu vakum, ya, lebih ke vakum. Makanya kalau cuman epping doang itu kita menyusui tidak bertahan lama. Nah, ini perlu dipahami. Juga cara kerja oksitosin. Bagaimana yang itu dipengaruhi menurut pikiran, perasaan. Jadi perasaan ibu itu perlu dijaga, ya, apalagi rawan, ya. Rawan dalam 2 minggu pertama itu kejadian baby blues itu banyak sekali, ya. Kejadian baby berapa persen itu. Nah, kemudian juga setelah itu kalau tidak ditangani, itu bisa jadi depresi postpartum. Nah, ini perlu kita juga sampaikan pada masa konseling supaya apa? Supaya suami ini bisa menjaga istrinya, ya, keluarga bisa mensupport. Jadi ini hal-hal seperti ini perlu disampaikan. Makanya perlu ibunya happy, bahagia, tidak kelelahan, tidak kesakitan. Nah, gimana supaya tidak kelelahan? Gimana supaya tidak kesakitan? Posisi pelekatannya benar dan sebagainya. Saya rasa begitu, Dok. Terima kasih. Nah, saya bacain ya. Ini ada pertanyaan. Penyimpanan ASI itu bagusnya di botol kaca atau apa plastik ketika kita masukkan ke dalam kulkas? Oh, ini nanyanya sama saya nih kayaknya. Atau terus ada lagi. Ya, silakan. Saya ingin bertanya kapan saat memompa ASI yang tepat, sebelum atau sesudah menyusui berlangsung, dan berapa Oke, lama saya jawab ya. Durasinya. Jadi memompa itu pada ibu-ibu yang tidak bekerja, maka tidak perlu memompa ASI. Ya. Saya ulang, pada ibu-ibu yang tidak bekerja, tidak perlu memompa ASI. Bayi silahkan menetek langsung saja terus ke payudara seperti ibu-ibu zaman dulu. Tetapi apabila ibu itu bekerja dan bayinya ditinggal di rumah, maka ibu di kantor perlu memompa ASI secara periodik untuk mempertahankan produksi ASI. Di kantor, memerah ASI itu diperlukan setiap 3-4 jam dipompa, kemudian kita pulang. Kalau ibunya di rumah, netein lagi. Nah, pada saat mau pergi ke kantor, misalnya ibunya dicuti nih ya, cuti terus mau pergi ke kantor. Maka kira-kira 2 minggu atau 3 minggu sebelumnya sudah boleh mulai memompa. Jadi jangan terlalu jauh ya. Misalnya hari ini lahiran langsung mompa, jangan. Hari ini lahiran tuh netein aja santai-santai. Nanti kalau udah 3 minggu sebelum ngantor atau 2 minggu baru mompa. Dan memompanya itu dikerjakan, tadi ditanya, sebelum apa sesudah menyusui? Sebaiknya memompa itu dikerjakan sesudah menyusui. Jadi bayi ini misalnya nete di payudara kanan, nete. Setelah bayinya kenyang, baru kita pompa. Sehingga bayinya akan kebagian. Memang kalau sesudah bayi menete, biasanya hasil pompaannya itu dalam tanda kutip sedikit ya. Misalnya hanya 20 cc, 30 cc. Tetapi itu tidak mencerminkan jumlah ASI yang ada di payudara ibu. Nah, ibu-ibu ini suka gini nih, aduh kok aku hasilnya cuma sedikit, padahal itu bayinya udah kenyang. Sehingga kadang-kadang lagi di rumah, mompa banyak-banyak sebelum bayi menete. Nah, itu yang berbahaya. Karena yang naik nanti adalah timbangan lemari es, bayinya sendiri malah jadi nanti kekurangan. Jadi ingat ya, kalau mau memompa, dikerjakannya sesudah bayi menete kenyang. Baru misalnya di kiri, ya di kiri dipompa, gitu. Itu yang paling baik. Mudah-mudahan terjawab ya, karena saya sebagai seorang dokter anak konsultan laktasi, seringkali mendapat bayi-bayi yang ibunya mau ngantor, tuh saya lihat timbangannya yang tadinya naik 30 gram per hari atau 25 gram per hari, tiba-tiba kok jadi cuma 4 gram per hari, ya karena terlalu banyak nyetoknya. Jadi sebetulnya stok itu tidak usah banyak-banyak, karena kalau bayi minum tadi Bu Hesti bilang pakai gelas, maka bayi itu minumnya nggak banyak, dia akan ngerapah di malam hari. Jadi dengan seperti itu, ASINya tuh long lasting, bisa sampai 2 tahun.
Tapi kalau begitu kita kasih pakai dot, kita jadi kejar-kejaran stok ya, dan nggak bisa langgeng, nggak bisa lama, karena bayi akan pasti memilih lebih senang dot daripada payudara. Saya rasa itu menjawab, karena saya pernah di daerah sering ya, saya pernah di Mataram, Lombok, pernah di Kediri. Sebetulnya sih kalau di daerah yang seperti itu, yang tidak macet, itu ibunya bisa juga di kantor nggak mompa. Misalnya jam 8 sampai kantor, jam 12 pas istirahat siang bisa pulang netein, itu lebih baik tentu. Tapi kalau di Jakarta nggak bisa ya. Kalau di Jakarta harus mompa, mau nggak mau. Mudah-mudahan menjawab ya, Dr. Agus ya. Dr. Agus. Lanjut. Oke. Jadi di dalam ilmu konseling itu kita perlu itu pasti ada latar belakangnya, dan yang terbanyak adalah karena ketidaktahuan, ya. Yang terbanyak tugas kesehatan di sini juga banyak ya, kesehatan juga belum banget. Jadi untuk itu kan mempelajari dulu. Kita bisa tanyakan, apa Bu yang menyebabkan ya kalau digituin. Tapi kalau oh ya anaknya dikasih apa Bu selama ini? Iya saya kasih susu formula pakai dot. Oke, kira-kira apa Bu yang membuat ibu memberikan susu formula? Habis anaknya nangis-nangis mulu. ASI saya kurang. Oh, ASInya kurang ya Bu ya. Kira-kira apa yang membuat ibu merasa ASI ibu kurang? Dia coba kalau anak nangis itu kan artinya lapar. Nah, ketika kita menemukan pandangan salah, ya itu kan pandangan salah ya. Kita nggak boleh bilang ibu salah, nggak begitu Bu, nggak begitu, bukan begitu. Nah itu ibunya tuh langsung diam dan biasanya udah dengerin kita tuh udah separuh hati. Ya, jadi makanya kita berikan informasi relevan dengan cara positif. Jadi bukan menentang apa yang dia yakini, ya. Caranya begini, Bu. Jadi sebenarnya gini, Bu. Anak menangis itu satu-satunya komunikasi pada bayi. Jadi menangis adalah cara satu-satunya komunikasi pada bayi. Nah, menangis itu ada macam-macam, Bu. Kalau dia haus, kalau dia lapar, bisa dia menangis. Atau mungkin dia kedinginan, atau kepanasan, atau digigit nyamuk, kegatelan, atau mungkin dia ingin diajak ngobrol, atau mungkin dia kolik, atau mungkin juga dia kekenyangan. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalnya tentang lapar, ya, biasa haus, dia biasanya punya bahasa tubuh. Misalnya nih, tangannya tergenggam seperti ini. Kemudian mulutnya berdecak-decak seperti itu. Kemudian dia menjilat-jilat bibir. Kemudian baru dia mengeluarkan suara-suara yang gitu. Baru kemudian dia nangis. Ya. Terus biasanya pengosongan lambung itu, lambung bayi itu sekitar 2 jam, Bu. Jadi kalau misalnya ibu baru netein dia, kemudian setengah jam lagi dia nangis, sudah bisa dipastikan dia bukan haus atau dia bukan lapar. Oh gitu ya. Nah gitu ya. Jadi caranya adalah memberikan informasi relevan dengan cara positif. Jadi kesannya kan kita tidak menyalahkan ibu. Ya. Karena ketika kita sudah menyalahkan pasien, biar informasi kita bagus bagaimanapun nggak didengar deh. Terus dia cari supaya menentang kita. Nah, ini yang teknik seperti ini yang perlu kita pelajari terus-menerus. Karena ketika kita menguasai ini, maka lawan bicara kita akan nyaman membuat informasi yang bisa kita bergunakan untuk membantu dia. Saya rasa begitu, Dokter Rusti. Untuk menyusui butuh konseling yang baik. 2 jenis menyusui dan konseling ini ada pelatihannya. Sehingga para peserta yang ingin lanjut memperdalam ilmunya dapat mengikuti pelatihan yang disediakan oleh Perkasya. Mungkin sementara itu saya kembalikan kepada host. Cukup untuk 2 pembicara. Terima kasih kepada para pembicara dan pengurus pusat Perkasya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih Mbak Esti, Ibu Dr. Asti, juga Dr. Rusdi. Kami mohon maaf sekali karena sebetulnya ini hari ini ada kejadian yang kami tidak perkirakan. Tadi jam 11 itu listrik padam di daerah Tebet dan Kuningan. Sehingga kami dari kantor pindah ke hotel. Dan ternyata di hotel pun sinyalnya tidak stabil karena menggunakan genset. Jadi untuk itu kami mohon maaf sekali. Acara hari ini tidak bisa berlangsung dengan baik karena banyak terganggu oleh sinyal. Sebelum ditutup, saya akan menyampaikan, baik untuk webinar berikutnya akan dilaksanakan tanggal 8 Desember dengan topik perawatan paliatif pada neonatus. Kemudian ini untuk sebelum kami share link evaluasi, untuk keperluan e-sertifikat, seluruh peserta wajib mengisi form evaluasi di akhir acara. Pastikan menuliskan nama dengan benar, datanya terkirim dan menerima konfirmasi dari sistem Google Form. E-sertifikat tidak akan mencetak nama peserta yang datanya tidak ditemukan dalam form evaluasi. Silakan para peserta mengisi sesuai yang ada, sesuai link yang kami tayangkan di layar. Waktunya 20 menit. Untuk moderator dan pembicara barangkali mau live, silakan. Kami mohon maaf dan terima kasih banyak sudah bergabung dan berbagi ilmu pada webinar Perinasia siang hari ini, webinar yang ke-11. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.